Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita melanjutkan kembali materi bahasa Inggris semester 1 kemarin tentang news item text. Nah, news item text kemarin sebenarnya sudah kita bahas di semester 1, tapi karena kurang maksimal maka akan saya ulang kembali di semester kedua ini. Nah, yang pertama, sebelumnya saya buka bukunya dulu. Buku yang sudah saya kirim kemarin, linknya ini halaman 72 about text structure. Sambil didengarkan saya menjelaskan pelan-pelan. Yang pertama, pengertian news item. Nah, news item itu adalah berita. Nah, beberapa ahli menyebutkan bahwa news items is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi gampangannya adalah berita yang menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting diberitakan. Nah, tujuannya adalah the purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi definisinya news item secara umum sudah menggambarkan tujuannya, yaitu memberitakan tentang suatu peristiwa yang penting untuk diberitakan pada hari itu. Oke. Kemudian kita langsung saja ke generic structure-nya. Yang sama halnya dengan teks-teks yang lain, procedure text atau recount text, narrative text dan sebagainya. Nah, news item text ini juga punya generic structure atau struktur umumnya. Yang pertama, main event atau newsworthy event adalah berita utama, yaitu bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Intinya pokok bahasan lah, kalimat utama, atau paragraf utama kita nyebutnya. Nah, yang kedua adalah background event atau elaboration, menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, dan bagaimana peristiwa terjadi. Jadi ini kepada ke elaboration itu apa sih, kayak semacam penjelasan lah, kalimat-kalimat pendukung dari yang main event tadi. Nah, yang ketiga, source atau sumber. Nah, bagian terakhir dari struktur news item text merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Saya tambahkan, bisa juga berupa dari link berita. Contohnya, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, menurut Ketua TNI. Nah, itu merupakan sumber. Menurut Ketua TNI itu, nah kalimat yang diomongkan dari Ketua TNI tadi itu adalah merupakan sumbernya. Oke. Kemudian kalau di buku ini dituliskan bahwa, ya saya bacakan ya, the previous text about tenants of apartment is called news item. Nah, teksnya nanti bisa dilihat yang di atas sana, yang di buku halaman 64 kalau nggak salah. Nah, itu merupakan news item, menceritakan tentang suatu peristiwa yang penting untuk diberitakan. Nanti kita cek sama-sama. Nah, fungsinya, the function of news item is to inform readers or listeners about events of the day that are considered important or newsworthy. Memberitakan kepada pembaca atau pendengar tentang kejadian hari itu yang maksudnya yang dikategorikan penting atau newsworthy. Nah, how are news items written? Ini merupakan generic structure. They usually start with an eye-catching title atau the headline. Nah, kalau di sini ada tambahannya judul atau title, headline. The headline needs to be very interesting to attract readers' attention.
butuh menggunakan kalimat yang sangat menarik untuk menarik atensi perhatian dari readers membaca. Nah, kemudian lanjut, the first paragraph in the news item. Nah, ini kan the first paragraph in the news item is called the lead paragraph, which usually contains the details about who, where, what, and why. They summarize the event. Supporting paragraph elaborate the summary of the events in more details. Nah, details about who, where, what, and why tadi saya katakan masuk di mana? Dia masuk di background event atau elaboration. Jadi siapa 5W1 hal lah ya yang di elaboration itu. Oke, nah di sini ada part of the text, headline, summary of the events, quote, bla bla bla. Nah, nanti silakan dicoba sampean dibuka teksnya, kemudian diisi kotak-kotak ini. Atau kalau masih ada pertanyaan, silakan tanyakan terlebih dahulu sebelum mencoba. Nah, kebetulan ini ada. Tenants advised to obey regulation on apartment. Nah, ini news item dikategorikan sebagai news item. Ini teks ini ya, semuanya ini. Nah, atau coba deh, silakan coba analisis dulu mana yang masuk title, kemudian main event atau newsworthy event, kemudian background event sampai source. Oke. Itu saja dulu. Silakan ada pertanyaan, silakan ditanyakan.